Alhamdulillah di kesempatan minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita sudah sampai pada jazmul fi'lil mudhari. Jazmul fi'lil mudhari yaitu mengenai bahwa yujzamul fi'lil mudhari idza sabaqahu harfun jazimun kal hurufi al-atiyah wa hiya lam walan nahyatu wa in. Fi'il mudhari itu kalau terdahului oleh salah satu huruf yang menjazmkan seperti lam, la, nahi, dan juga in, maka fi'il mudhari'nya itu jazm ya. Dan juga lam, wala nahyah, tajzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Jadi lam dengan la, nahi itu dia menjazmkan hanya satu fi'il mudhari yang yang berbeda dengan in. Kalau in itu tajzim fi'il ini, dia menjazmkan dua fi'il ya sekaligus. Kalau kita flashback lagi ke belakang lagi, misalnya kita pun juga sudah mempelajari mengenai nasbul fi'lil mudhari, yaitu ketika yunsabul fi'lul mudhari mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ah wa ya an lan idzan kai. Jadi pada materi-materi yang sebelumnya juga kita sudah paham bahwa fi'il mudhari itu juga kalau didahului oleh salah satu huruf yang menasobkan, yaitu an, lan, idzan, dan juga kai, maka jelas ya, istilahnya itu fi'il mudhari'nya dia dijazmkan. Itu nasobnya ya. Nah, jadi kita sudah belajar nasob untuk fi'il mudhari. Sebagaimana kita pun kemarin juga sudah belajar jazm fi'il mudhari. Dan inti dari nasob itu tanda primernya adalah fathah. Sedangkan jazm itu tanda primernya adalah sukun ya. Nah, karena kita sudah mempelajari nasbul fi'lil mudhari, demikian juga sudah mempelajari jazmul fi'lil mudhari. Nah, maka gitu ya. Ini pola berpikir yang ditanamkan oleh penulis kitab ini. Maka sekarang kita masuk ke raf'ul fi'lil mudhari. Jadi fi'il mudhari yang rafa. Nah, itu seperti apa? Nah, ternyata intinya itu nanti kenapa didahulukan dulu mengenai nasobnya, setelah itu jazmnya, baru rofanya, karena kita bicara soal kemungkinan, probabilitas. Jadi istilahnya itu kita harus mengetahui pengaruh apa yang menyebabkan fi'il mudhari itu di nasob atau di fathah. Sebagaimana juga kita pun harus berpikir kata apa atau apa alasan yang menyebabkan kata tersebut jazm yang diwakili oleh tanda primernya itu sukun. Nah, kalau kita sudah mengetahui kedua hal itu, maka untuk raf'ul fi'lil mudhari itu insya Allah akan lebih mudah. Mengapa begitu? Kita cek ya, contohnya sebagai berikut. Al-amsilah. Di sini ada contohnya ya. Untuk raf'ul fi'lil mudhari, yaitu fi'il mudhari yang rafa itu seperti apa? Contoh yang pertama, tatirul hamamatu. Burung merpati terbang. Tatiru. Rofanya yang mana? Tatiru ya, tatiru. Tatirul hamamatu. Contoh yang kedua, yaudul musafiru. Pengelana itu kembali.
rofa'nya yang mana? Ya'udu. Contoh yang ketiga, tasiru suhbu. Awan beredar. Yang mana? Yang rofa'nya tasiru. Contoh yang keempat, yanzilul mator. Yanzilul matoru. Hujan turun. Yang mana? Rofa'nya yanzilu. Contoh yang kelima, yasurul gubaru. Debu bertebangan. Yang mana? Fi'il mudhari rofa'nya itu yasuru. Contoh yang keenam, yahkumul qadhi. Hakim itu memutuskan. Yang mana fi'il mudhari rofa'nya yaitu yang yahkumu. Al-af'alu fil amsilatil mutaqaddimah kulluha af'alu. Ya. Kulluha af'alun mudhari'atun. Jadi fi'il pada contoh-contoh tersebut semuanya masuk kategori fi'il mudhari. Sedikit mengulas, fi'il mudhari adalah fi'il yang memiliki tanda huruf-huruf mudhari'ah. Apakah huruf-huruf mudhari'ah itu ada ta, ya kan? Ada ya, ada hamzah. Nah, itu contohnya, termasuk juga nun mudhari'ah. Wa idza ta'amalna awakhiruha wajadnaha marfu'atan. Nah, kalau kita cermati akhir dari setiap fi'il yang tadi kita temukan di atas itu ternyata marfu'atan. Ternyata rofa gitu ya, di rofa'kan. Tatiru, nah gitu ya. Ya'udu, tasiru, yanzilu, yasuru, yahkumu. Nah, itu disebutnya marfu'atan. Fama sababur raf'u, apa sebab gitu ya? Fama sababur raf'i, apa sebab rofa pada kata-kata tersebut? Dalam hal ini pada fi'il mudhari tersebut. Nah, apa? Kan kita mungkin bertanya alasannya ya. Kalau di contoh sebelumnya, materi sebelumnya, kalau kita menemukan sebuah kata yang itu didahului oleh kata yang menjazmkan, maka fi'il mudhari'nya jazm kan. Sebagaimana kalau kita menemukan ada kata yang menasabkan, maka fi'il mudhari'nya pun ikut menasabkan. Nah, pertanyaannya di sini, apa yang menyebabkan fi'il-fi'il itu rofa? Apakah sama teorinya seperti yang sebelumnya, yaitu dia rofa karena ada kata-kata yang merofakan? Apakah seperti itu? Apakah bagaimana? Nah, di sini dijawabnya, as-sababu anna hadil af'ala lam yataqaddamha syai'un minal adawatil lati tujibu nasobaha au tujibu jazmaha, katanya gitu. Jadi sebab mengapa fi'il mudhari ini dia rofa, tatiru, ya'udu, tasiru, yanzilu, yasuru, yakumu. Mengapa dia rofa semuanya ini? Alasannya simple, sederhana sekali. Kita tidak usah mencari kata-kata apa yang merofakannya, nggak usah sebetulnya. Karena di sini disebutkan as-sababu anna hadil af'ala, sebabnya bahwa fi'il-fi'il tersebut lam yataqaddamha syai'un minal adawati allati tujibu nasobaha atau tujibu jazmaha. Jadi sebabnya itu lam yataqaddamha, karena tidak didahului syai'un minal adawati, tidak didahului oleh satu huruf pun allati tujibu nasobaha, satu huruf yang dia menghendaki nasab, atau tujibu jazma, atau huruf yang menghendaki jazm. Jadi
karena dia tidak ada kata yang menjazmkan dan juga dia tidak didahului oleh kata yang menasobkan, nah maka dia pasti rofa. Walidzalika irtafa'at, karena itu dirofakan. Fahuluha min adawatin nasbi wa adawatil jazmi huwa sababur rof'i. Jadi ketiadaan kata yang menasobkan, begitupun juga ketiadaan kata yang menjazmkan adalah sebab rofa'nya. Jadi ada perbedaan pada fiil yang rofa ini. Kalau fiil yang dinasabkan atau fiil mudhari yang dijazmkan, nah dia itu dijazmkan dan juga dinasabkan itu karena ada kata-kata tertentu yang mendahului dirinya. Tetapi kalau fiil mudhari, kalau rofa'nya fiil mudhari itu ternyata alasannya simple. Karena apa? Karena ternyata fiil mudhari'nya sebelumnya tidak ada satupun huruf atau kata yang masuk kategori ketika kata itu ada maka akan menasabkan atau kata itu akan menjazmkan, yaitu tidak ada kata-kata yang mempengaruhi itu sehingga dia rofa. Misalnya di sini kita perhatikan tatiru, lihat tatiru itu posisinya di awal paling pertama, dia tidak didahului apapun kan ya kecuali nomor ya, wajar nomor mah gitu. Begitupun juga dengan yaudu, begitupun juga tasiru, dia tidak ada kata apapun sebelumnya. Yanzilu juga sama, yasuru juga sama, yakumu juga sama. Tidak ada satupun kata-kata yang mendahului fiil-fiil mudhari itu, apalagi kata-kata yang tadi disebutkan sebagai kata-kata yang menasabkan atau kata-kata yang menjazmkan, nggak ada banget gitu. Nah karena seperti itulah kondisinya, karena dia kata yang paling depan, tidak ada yang mendahuluinya, otomatis dia berposisi rofa. Karena itu para ulama terdahulu terkadang itu menyebutkan rofa ini adalah hukum asal dari fi'il mudhari. Jadi kalau fi'il mudharinya tidak ada keanehan apa-apa sebelum kata fi'il mudhari itu, maka rafa'kan saja gitu ya. Begitu. Sehingga kalau para santri ketika mereka membaca sebuah teks, termasuk dalam hal ini maksudnya fi'il mudhari, maka yang ada dalam benak mereka itu adalah dirafa'kan dulu saja. Nah, kecuali kalau ketahuan ada bukti bahwa sebelumnya didahului oleh huruf yang menasabkan atau menjazmkan, maka rofa'nya diganti pakai nasab atau pakai jazm. Sehingga ketika kita membaca teks itu, sebetulnya untuk fi'il mudhari kita hanya melakukan atau kita hanya memilih dari 3 probabilitas, 3 kemungkinan. Apakah rofa, apakah nasab, apakah jazm. Sehingga tingkat kebenarannya, kalau kita teorinya ketiga hal tadi itu, maka semakin dekat kepada kebenaran. Artinya apa? Artinya mungkin dari katakanlah dari 10 kali kita mencoba membaca, maka kalau 3 kali kita baca rofa ya berarti sepertiga kita betul. Kalau dan seterusnya lah. Jadi kemungkinannya itu semakin dekat menuju kebenaran ketika membaca. Baik, al-qaidah untuk raf'ul fi'il mudhari ini adalah yurfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqahu adatun min adawatin nasbi awil jazmi. jadi yurfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi.
Yurfa'ul fi'lul mudhari. Fi'il mudhari itu dirofa'kan. Di dalam kalau tidak tasbikhu diawali adatun kata min adawatin nasbi awil jazmi. Kata yang menasabkan atau menjazmkan. Jadi fi'il mudhari kalau sebelumnya tidak ada kata yang menasabkan atau kata yang menjazmkan, maka rofakan saja sama kita. Gak usah bingung-bingung gitu ya. Baik, itu materi kita untuk raf'ul fi'lil mudhari. Seperti biasa, selanjutnya giliran antum semua untuk membaca ya, latihan ya.